Tapi ketika di hadapan Allah, kita ini sebagai yang penting sholat ajalah, yang penting ngaji ajalah, yang penting ingat saja dengan Allah lah. Iya betul, tapi kan harus ada bagaimana sih ada tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ketika kita dengan diri kita sendiri, maka jadilah sejelek-jeleknya manusia. Kita ini banyak dosa, ya, merasa diri banyak. Maka kenapa di akhirat nanti akan ada seseorang yang masuk neraka karena ibadahnya, yang masuk neraka karena ilmunya. Ini orang ini berilmu, tetapi bisa masuk neraka. Kenapa? Karena kesombongannya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan yang kedua, ada orang yang masuk surga karena dosanya. Kok bisa? Dia merasa dirinya hidup ini penuh dosa, merasa dirinya tidak layak untuk mendapatkan surganya Allah. Maka seringlah banyak-banyak dia bertobat kepada Allah dan merasa dirinya itu paling hina, paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan masuk. Dengan begitu, dia merasa dirinya hina di hadapan Allah, dia merasa dirinya paling jelek di hadapan dirinya sendiri, tidak merasa dia paling baik, maka dia akan masuk surga karena merasa dirinya banyak dosa. Ya. Maka ketika kita jadilah manusia seperti manusia biasa. Jangan rendah diri, tapi harus rendah hati. Jangan tinggi hati, ya. Apalagi besar kepala, tidak muat helm nanti kalau besar kepala. Helm tidak bisa pakai helm kalau besar kepala, ya. Kebesaran kepala helmnya tidak muat di kepalanya. Ya, jangan besar kepala, jangan tinggi hati, jangan merasa diri yang paling hebat, paling bisa. Untuk hal ini Sayyidina Ali mengingatkan kita. Maka jadilah kita ini selayaknya manusia. Layaknya sebagai apa? Kita sebagai manusia ya begitu aja, biasa-biasa saja, ya. Jadi jangan terlalu menampakkan diri gitu kan, ingin berdiri, ingin merasa dihargai orang lain. Tidak perlu apa-apa, ya. Tidak perlu diperhargai orang lain. Yang jelas kalau kita seseorang itu sudah dimuliakan Allah, maka manusia pun akan memuliakannya. Kalau manusia, orang yang sudah dimuliakan Allah, tentu dia mulia di hadapan manusia. Tapi belum tentu orang yang dimuliakan manusia, dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikenal di langit, ya, di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Ya. Contohnya ada orang yang dikenal di bumi, ada orang juga yang dikenal di langit. Contoh, orang yang dikenal di bumi dan di langit adalah orang-orang anak bumi Allah, orang-orang yang soleh. Dia dikenal di ahli bumi, manusia masih kenal, ahli langit pun, malaikat pun kenal. Ada orang nih yang kenal, ya di bumi nih, ya kenal semua. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ayu Ting Ting? Ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan siapa lagi? Ya, artis Korea kan? Siapa sih yang tidak kenal dengan Salman Khan, Shahrukh Khan, Amir Khan kan? Ya, kalau dengan mau lihat Shahrukh Khan, lihat aja Ustadz Basir gitu kan. Kalau didekatkan dia tidak jauh. Ya, kalau didekatkan tidak jauh gitu kan. Cuman bedanya tipis ya. Kalau Shahrukh Khan itu tinggi, kalau beliau memang sama saya gitu kayak gitu kan. Ya sama-sama gitu kan. Kalau didekatkan sama gitu wajahnya, ya. Kalau di foto berdekatan itu tidak jauh gitu. Ya, iya, enggak jauh kan? Kalau dekat tak jauh kan? Ya. Jadi siapa sih yang kenal gitu kan? Tetapi belum tentu malaikat itu kenal. Belum tentu ahli langit itu kenal. Ada orang yang kenal dengan dikenal di ahli. Di bumi tidak terkenal, tapi di langit terkenal. Siapa? Contohnya seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang tidak kenal dengan dia. Ya. Tetapi ketika itu Rasul pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya Umar, ya sahabat Ali, ketika kamu bila mana kamu bertemu dengan namanya orang yang bernama Uwais Qarni, maka mintalah doa kepadanya dan aku titipkan selendangku. Maka Sayyidina Umar kaget, ya. Apa sih kelebihannya Uwais Al-Qarni ini? Ya. Sehingga Rasul itu supaya saya ini yang berpangkat sahabat, yang pangkatnya Khulafaur Rasyidin, itu harus minta doa dengan Uwais Al-Qarni. Ya, dicarilah oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ternyata ketemu. Apa sih amalan Uwais Al-Qarni? Amalan Uwais Al-Qarni adalah satu, dia memuliakan ibunya. Ya.
Dia tidak dikenal di hadapan manusia. Banyak orang yang tidak kenal, malah orang lain mengatakan Uwais Qarni itu gila, Uwais Qarni itu sinting. Kenapa? Karena dia beli kambing, anaknya kecil, tiap hari dipikul, naik gunung, turun gunung, terus kambing itu dipikul dia, sampai dia kambing itu besar, dipikul dia. Ternyata Uwais Qarni mikul kambing adalah dia sedang latihan bagaimana sih merasakan bebannya untuk memikul mamanya nanti dari Yaman pergi ke Mekah. Digendong kan? Untuk digendong mamanya. Digendong, ternyata suatu ketika digendong dari Yaman sampai Mekah, Uwais Qarni itu menggendong mamanya. Karena mamanya ini berangkat haji. Udah berdarah, lecet-lecet, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Abdullah bin Mas'ud, saya ini sudah lecet-lecet nih, punggung saya berdarah. Apakah sudah selesai bakti saya kepada orang tua kamu?" Kata Abdullah bin Mas'ud, belum sampai seperempatnya, belum ada apa-apanya. Padahal sudah lecet, sudah capek gitu ya. Gendong mamanya itu sudah berdarah-berdarah, jalan jauh dari Yaman sampai ke Mekah, itu belum ada apa-apanya bila mana dibandingkan dengan rasa sakitnya mau melahirkan.